siang, kembali bersama saya di channel MC Kusarabrik. Kali ini saya hadirkan secara khusus wawancara eksklusif bersama idola baru kita orang Manggarai. Saya boleh menyapa Inces ya? Lebih disapa Inces atau kakak Cecik? Cecik saja, oke baik. Ini saya sekarang sedang berada dengan Cecik. Semua masyarakat Manggarai, masyarakat IPT dan masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa beliau ini semenjak beberapa bulan terakhir menjadi viral di media sosial. Itu karena semua juga tahu bahwa dia salah satu sebagai peserta Pop Academy Indosiar 2020 yang diselenggarakan perdana oleh Indosiar maksud saya, sebagai ajang untuk mencari bakat alamat muda di Indonesia. Oke baik teman-teman semua, kali ini saya akan berbincang khusus bersama dengan Kakak Cecik. Selamat siang Kak Cecik. Selamat siang. Gimana kabar Kak? Kabar baik ya? Oke. Kali ini saya akan membicarakan ada beberapa pertanyaan yang Kakak Cecik boleh berikan kepada kami semua, para keluarga besar, para masyarakat Indonesia, masyarakat Manggarai khususnya, kisah perjalanan Cecik. Sejak awal ini kan semua menjadi kaget. Kita tidak pernah mengenal Chelsea di beberapa event-event lokal, tetapi tiba-tiba Cecik ini ibarat ada lonjakan prestasi. Dari orang tidak kenal, sekarang menjadi terkenal. Dan ini menjadi kebanggaan bersama, khususnya kebanggaan keluarga besar dan kebanggaan orang Dukeng tentunya. Kalau boleh saya tahu awal kisah Kakak Cecik berkiprah di dunia seni ini bagaimana ceritanya? Di dunia seni awal mulai. Awal Pop Academy atau awal tahun ini? Sebelum ke Pop Academy kan, awal menyanyi. Awal menyanyi dulu hanya lagu yang saya ini dulu. Lagu pertama yang saya suka dulu lagu My Love. Dari situ saya latih vibra. Di rumah, Nah, di rumah tinggi. yang Masih sini. SD lah ya. Masih SD. Kelas 2, kelas 2. Terus latih apa vibra itu apa, terus improvisasi itu apa, gini-gini. Terus latih sampai bisa, terus kelas 3 SD dapat ini piagam yang ini. Sabar Kak, ini autodidak tanpa ada bantuan dari Karma. Bapak Mama tidak membantu. Tidak ada. Ya itu tadi, karena kami semua menyadari bahwa kalau kita bicara soal bakat keturunan ini tidak ada sama sekali teman-teman semua. Makanya saya coba membongkar di awal kira-kira kisah awal, dan ternyata Cecik ini luar biasa autodidak ternyata di bakatnya dalam hal tarik suara. Lalu diceritakan lebih lanjut setelah tahapan itu sudah mendapatkan sertifikat. Ini piagam pertama. Itu dari mana tuh? Piagam SD waktu lomba musik apa? Ini apa musik menyanyi daerah. Kelas Penyelenggaranya 3 SD. siapa? Felix Edel. Felix Edel. Dilombakan begitu atau bagaimana? Ya, itu dulu didaftar oleh Ibu Sarita. Kakak Sarita. Dengan kakak bulan. Kakak Bulan juga ikut Kakak Bulan. Lalu setelah dari situ dapat juara itu. Tidak. Lalu kisah selanjutnya setelah itu Saya kemana apa? lagi? Biasa-biasa dulu tuh belum terlalu kenal lagu dulu itu waktu awalnya sih. Sudah saya dapat ini sudah kenal lagu. Terus kelas 6 SD ada pertama idol. Kakak eventnya ikut semua. Nah, itu maksudnya awal dari semuanya yang kayak begini berapa? Pasti saya bisa nyanyi gitu. Terus berlatih. Terus mungkin Tuhan kayak mempercayakan Chelsea bisa jadi bisa. Itu penyelenggaranya BRI Ruteng, BRI Cabang Ruteng. Dan waktu itu kalau kami piagam kedua. Dan kakak menyandang juara. Oh gitu. Biasa. Dan itu teman-teman ternyata ada kisah, ada tahapan perkembangan Chelsea sebelum kita ke Pop Academy. Kira-kira mungkin ada tahapan selanjutnya setelah kelas 6 SD. Ini kan kakak Cecik sudah kelas 2 SMA. SMP apa lagi? Ini piagamnya. Nah, itu dari mana pun? Dari Kupang. FLS 2. Nah, teman-teman ternyata tahapan perkembangannya ini ada tangga naik, lalu event lokal, sekarang sudah ke tahap provinsi kakak FLS 2N provinsi. Itu waktu SMP. SMP kelas 2. SMP di mana dulu Kak? SMP Immaculata Ruteng. Oke. Lalu waktu itu lagu apa yang dinyanyikan? Dulu sebelum saya ikut ini pernah diajarkan nyanyi Celesta. Maksud saya waktu FLS 2N tingkat provinsi lagu apa yang? Lagu Rana Muda Boja, Felix Edel. Nah, Sepengetahuan saya itu kan FLS 2N
provinsi itu kan melalui kabupaten dulu, dan kakak Chelsea menyandang status juara 1 kabupaten. Juara 1 tingkat kabupaten. Lalu ke provinsi dan saat itu juara 2. Yang juara 1 waktu itu siapa? Maumere. Sepengetahuan Chelsea yang juara 1 sekarang itu kiprahnya setelah dia menyandang juara 1 kemana setelah ini? Tidak ada kabar lagi. Tidak ada kabar lagi. Nah, ini Palingan kan saya hanya kenal Grace Derio, tapi itu puisi bukan. Dan itu teman-teman luar biasa, justru yang menyandang status juara 2 dan sekarang sudah berkiprah di panggung nasional, tentu lebih membanggakan lagi di Pop Academy Indosiar 2020. Nah, kalau boleh tahu kakak Chelsea, ini kan masyarakat Manggarai semua pada kaget ketika Chelsea muncul di panggung Indosiar. Kira-kira awal kisah sampai bisa ke Pop Academy ini gimana kisahnya? Pertamanya gini, Kak Denny Bosco yang saya biasa nyanyi dia punya YouTube, terus tiba-tiba dia WA. Nah, dia WA terus dia bilang ini ada telepon dari Indosiar, namanya Kak Seli. Kak Seli. Terus saya tidak percaya toh, maksudnya tiba-tiba tidak mungkin saya langsung dapat telepon dari Indosiar. Terus pas malamnya saya dapat ini telepon dari Kak Seli. Dan saya juga tidak tahu asal usulnya dia dari mana. Terus dia bilang saya ini suka warna suaranya Chelsea, tingginya bisa dapat matang gitu dia bilang. Terus nyanyi pakai rasa gitu dia bilang. Terus tiba-tiba dia bilang sudah itu saya iya saja karena saya juga kan tidak tahu saya iya. Terus 2 hari kemudian. Kalau boleh saya potong, ini via chatting di WA atau by telepon? Telepon. Terus pas 2 hari kemudian langsung dia telepon lagi. Ada telepon dari Kamandala, itu dari tim dari sana kru, ada Kak Joshua, terus mereka bilang Chelsea ada jadwal untuk meeting Zoom sama Meli Guslo. Terus malamnya saya nyanyi, saya tunggu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam baru saya tampil toh. Karena ribuan orang. Itu saya waktu itu dapat di pertengahan jam 7 malam. Terus saya juga kaget, maksudnya bukan punya rencana ini luar biasa sekali toh. Saya baru nyanyi setengah lagu Dear Dream, dia langsung bilang saya masuk. Nyanyinya dari rumah ini ya kakak? Di dalam kamar. Di dalam kamar. Terus buka pintu menangis, mama juga tidak percaya pertamanya. Berarti papa mama tidak tahu? Papa ada keluar waktu itu, mama jadi kios. Oh dikasih tinggal pekerjaan harian itu ya? Langsung menangis, kaget terus saya baru pertama kali, terus sudah begitu. Tanggal berapa itu waktu itu, terus saya tanya-tanya kapan saya terus diundang di mereka WA, terus mereka bilang saya diundang resmi ke Jakarta untuk. Berarti yang disuruh menyanyi itu audisi kan? Itu audisi online. Saya masuk. Dapat popcard. Terus yang popcard itu dapat waktu audisi online dari rumah sini kan, luar biasa. Terus mereka WA lagi, mereka kasih tahu saya jadwal ke Jakarta tanggal 5 September. Itu saya kaget sekali waktu saya lihat, puji Tuhan, apa yang saya tidak diduga, tidak kebayang betul. Tidak kebayang betul. Terus mereka WA saya masuk final audition, terus dapat platinum popcard. Dapat itu, terus sampai di sana kami punya cita-cita. Ini kisah kalau boleh kita mulai tahapan dari sini, bagaimana respon papa mama sebelum kita semua mengenal bahwa Cecik sudah masuk karantina di Indosiar kan? Kira-kira kisahnya waktu itu gimana? Respon bapak bagaimana waktu itu? Responnya bapak itu, lupa lagi tah. Mama, seingat Cecik, mama bagaimana? Dari 2 sosok ini mana yang responnya, mana yang low, mana yang middle, mana yang mama low? Bapak yang panik yang macam panik. Itu karena memang mereka tidak punya paket di kayak Cecik kayak gini. Karena iya mereka juga waktu itu panik karena saya tidak buka HP dari jam berapa Ustaz Pak? Jam 4. Jam 4 sampai besok. Sampai 12. Kakak waktu sudah di sana. Yang antar dari rumah sini ke Indosiar gimana kak? Bapak. Tapi saya sendiri dari Labuan ke Jakarta. Luar biasa ini perjuangan, dan kita salam salut buat Cecik ya, karena ini kalau kita lihat kisahnya nih, Cecik dibiarkan sendiri dari Labuan Bajo menuju di Jakarta ya prestasi. Lalu sampai di sana bagaimana nih kak? Kisah selama kakak Cecik di karantina itu berapa peserta tersisa? 40? Itu belum karena waktu final audition kan hanya belasan orang, karena pakai per episode ya. Itu waktu itu 4 hari sudah. Itu sudah di masa karantina. Ini teman-teman semua, ini kita mau
kepo dulu sedikit bagaimana keseharian Chelsea ketika masa karantina. Gimana Kak? Perasaan Kakak Chelsea dari kesehariannya ada di tengah keluarga dan ketika masa karantina itu Cecik harus berbaur dengan seluruh masyarakat Indonesia peserta Pop Academy tentunya. Gimana perasaan? Waktu final audisi Selama masa karantina Kak? Ada yang 40 besar. Yang 40 besar. 40 besar waktu itu kami datang terakhir, Cecik terakhir. Tanggal 9 Oktober. Terus sampai situ, sampai di asrama kan kaget tuh. Saya kira kan seperti apa waktu final audition tuh. Ternyata ada yang dari Jambi, ada yang dari Jambi, Semarang, Batam, Manado. Pick up di bandara mereka, pihak Indonesia jemput. Iya, mereka jemput. Itu kami ke Kalimantan. Ada dari berbagai macam, ada dari Jayapura. Pokoknya harus berbaur. Ada juga dari NTT. Sumba, NTT. Itu di lokasi karantina itu berbaur satu kamar per orang atau gabung gitu kan? Awalnya saya satu kamar dengan ini Kakak Listi dari Kupang. Yang NTT lah? Iya. Atau berdua? Berdua satu kamar. Itu pertamanya. Terus setelah dia keluar tereliminasi, saya pindah ke kamar cewek sendiri-sendiri. Serba sendiri, tempat tidur sendiri, pokoknya tidur sendiri di situ. Yang dibuat Kakak Cecik selama masa karantina itu apa? Kalau kita boleh tahu. Ini kan yang kita kenal cuma di televisi Cecik menyanyi atau malam kalau Cecik tidak catal menyanyi, kalau kita lihat Cecik itu menonton temannya lagi audisi kan. Kira-kira kesehariannya buat apa di sana? Ada jadwal yang syuting di hari Kompa. Saya pernah 3 hari berturut-turut Sabtu muka terus yang tayang. Itu dibayar kan sepengetahuan kita? Di aplikasi video kan tak ditayang. Iya. Itu 3 hari berturut-turut. Habis itu kalau sebelum misalnya lusa mau tampil, pokoknya 3 hari itu harus padat. Ada pemantapan sampai 3 kali, latihan koreo, terus recording. Dan itu tidak tayang di televisi oleh Kakak Cecik mereka untuk H-3, berarti Kakak Cecik tidak muncul di layar televisi. Oke, baik teman-teman. Ini lebih kita kepo lagi ini. Ini teman-teman semua pengen tahu bahwa pihak Indosiar ini kan audisi via Indosiarnya ini kan tampil live di televisi kan sejak babak 40 besar. Dan semua masyarakat Indonesia tahu, masyarakat Manggarai khususnya keluarga besar mengenal Cecik ini sejak awal di babak 40 masuk di grup 8 kan, dan waktu itu 4 peserta. Gimana perasaan Cecik waktu itu? Waktu itu kaget grup karena bagi saya juga itu grup neraka. Kenapa Kak? Karena suaranya bagus-bagus, ada yang kualitas suaranya seperti saya juga, ada di situ. Nah, itu waktunya sama, bisa tinggi, tapi bisa rendah. Terus Kak Cempaka, suaranya berat. Terus Kak Fariza, itu kalau nyanyi itu halus sekali. Terus tapi saya juga bersyukur karena itu menjadi keluarga Kak saya sampai. Dan itu Kakak Cecik pasti tidak tahu. Ini semua kita berjuang di sini dan puji Tuhan diizinkan Cecik justru waktu awal mula itu menyandang status pemenang untuk Polipot. Waktu Kakak Cecik terpilih sebagai pemenang dari grup 8 masuk ke 30 besar. Tentu ini tantangannya pasti lebih ketat lagi. Gimana persiapannya waktu itu kalau boleh kita tahu? Persiapannya harus tulis list lagu sebanyak 30 list lagu. Kakak Cecik sendiri yang milih? Iya. Lalu kita harus tulis, tapi lagu khusus lagu bahasa Indonesia saja. Terus kita harus pikir lagu sampai 30 harus tulis nanti tim kru yang seleksi kamu nyanyi lagu apa. Oh, jadi yang menentukan final 3 lagu itu bisa dari kru, bisa dari kami. Tapi kalau mereka rasa satunya lagu yang saya pilih itu tidak cocok, nanti mereka yang ganti. Coachnya pribadi? Semua sama. Waktu 30 besar itu Kakak Cecik ini semua yang pasti deg-degan semua waktu itu. Dan podcast itu Kakak Cecik juga waktu itu kalau saya tidak salah, Mas mungkin Oma Sobin sudah meninggal waktu itu belum? Sudah di babak 30 besar. Nah, itu yang ketakutan terbesar kami, artinya suasana duka seperti itu berpengaruh kepada Chelsea dan puji Tuhan mungkin Oma juga mendoakan Cecik perjuangannya dan akhirnya waktu itu juga berhasil dan ini luar biasa. Nah, lebih singkat lagi ke babak 20 ini. Gimana? Babak 20 besar. Perasaannya, kemudian bagaimana perjuangannya, dan sampai terakhir perasaan yang paling akhir kita semua tahu. Bagi kami Cecik bukan gagal. Ya. Waktu itu Cecik diumumkan sebagai
tereliminasi, ya kita menerima semua itu sebagai bagian dari proses, dan ini semua keluarga mengamini bahwa itu adalah keberhasilan yang tertunda. Gimana perasaan Cicik sendiri? Tidak diduga atau sudah menduga gimana? Tidak diduga sama sekali saya masuk top 20. Maksudnya bagaimana ya, dukungan dari keluarga itu maksudnya benar-benar terbukti. Ya, betul. Nah, sampai saya masuk top 20. Terus apa? Harus belajar lagu, arti lagu. Habis itu kalau di kamar harus tahu ini rasanya itu bagaimana. Harus memahami betul arti lirik gitu. Masih Cicik sendiri yang milih lagu? Iya, saya sendiri. Karena waktu itu temanya lagu persembahan. Yang di 20 besar. Ya, saya persembahan. Dan waktu itu betul, kita semua tahu masyarakat Indonesia waktu Cicik di babak 20 besar ini dia menyanyikan lagu Bunga Terakhir, dan itu lagu persembahan, dan itu dipersembahkan khusus untuk adik yang sudah, ya, nama siapa kah? Cahaya, yang sudah dipanggil Tuhan sejak usia berapa ya? 2013 usia berapa? 7 terakhir kakak Cicik, setelah divonis bahwa kakak Cicik bukan gagal lah, tereliminasi, gimana perasaan paling akhir? Pertamanya apa ya, saya senang ada saya sudah bisa melanjutkan, saya keluar itu nyanyi dengan bagus. Maksudnya kayak merasa terhormat keluar secara terhormat, nyanyi dengan bagus, melanjutkan di terakhir. Tapi sedihnya waktu itu keluarga nonton layar lebar, nobar dengar saya keluar, maksudnya aduh saya rasa apa sekali ya. Kakak Cicik tahu bahwa kita di sini nonton bareng, kan? Semua awalnya terharu, tetapi kemudian semua pada menangis melihat Chelsea tereliminasi. Tapi saya bilang tidak apa-apa, ini awal dari semua. Awal dari semua. Saya pikir semua masyarakat Indonesia menyepakati itu. Dan kisah selanjutnya teman-teman, ini kan setelah kakak Cicik dinyatakan eliminasi, pihak Indonesia ngapain setelah itu terhadap Cicik? Langsung pulang atau gimana? Masih di masa karantina setelah berapa hari tersisa? 3 hari. Setelah itu ke rumah keluarga, ya, di Jakarta tentunya. Dan hari ini, saat ini teman-teman semua ya, nanti kita akan tunjukkan di video di bawah ini bagaimana prosesi Cicik dijemput oleh pihak keluarga dan luar biasa antusias masyarakat Manggarai, masyarakat Kota Ruteng, hingga akhirnya Chelsea berada di rumah saat ini. Sebelum Cicik mempersembahkan satu nomor lagu ya kakak Cicik, boleh kita tahu gimana rencana Chelsea setelah ini? Setelah ini rencana tentu di karir musik, karir menyanyi, kira-kira ini maaf ya Cicik, semua keluarga mengimpikan bahwa Cicik setelah ini tangga prestasinya semakin naik, dan harapan kami kalau boleh Chelsea itu kiprahnya bukan lagi di Ruteng, di Manggarai, tetapi di luar sana. Ini harapan keluarga. Cicik sendiri sama juga. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, tapi kapan kan? Ini kan Cicik sekarang kelas 2 SMA di SMA Negeri 1 Manggarai. Kemana? Ke Jakarta? Kapan? Mudah-mudahan tahun depan. Berarti tersisa kurang lebih 6 bulan efektif Cicik ada bersama kita di Ruteng, dan setelah itu kami semua pasti support bahwa Cicik bisa berkarir di Jakarta sana. Oke? Baik teman-teman, di akhir perbincangan saya kali ini kita dengar dulu persembahan spesial dari Cicik, Bunga Terakhir. Ini. Kaulah yang pertama jadi cinta, tinggallah kenangan berakhir lewat bunga, seluruh cintaku untuk bunga
pergi selamanya. Oh, bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai suatu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang terindah, takkan pernah hilang untuk selamanya. Kaulah yang pertama, bunga terakhir, bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai suatu tanda cinta untuknya. Oh, bunga terakhir, takkan pernah hilang untuk selamanya. Sudah, Kak? Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Hari Jumat sudah nyanyi full musik. Ini terharu tentunya teman-teman semua dan kakak Cicik. Ini semua keluarga besar sedang menyaksikan itu. Terus terang, saya sendiri juga terharu dengan mendengar persembahan bunga terakhir ini. Pesan dan kesan untuk keluarga besar. Mungkin ada ucapan terima kasih. Ya. Untuk semua keluarga, saya Chelsea mau bilang terima kasih banyak. Kalau tidak ada doa dan dukungan dari kalian, tidak mungkin Chelsea seperti ini. Chelsea ingin bilang semoga kalian umur panjang, Amin. selalu sehat, dan selalu dukung Chelsea. Kalau Chelsea bisa ikut kompetisi nanti. Pasti. Amin. Baik, teman-teman, sekian dulu perbincangan eksklusif saya bersama dengan Idola Maru Manggarai. Selamat datang sekali lagi kakak Cicik. Selamat berjuang dan semoga di tahapan di perkembangan selanjutnya Chelsea tetap menjadi yang terbaik buat keluarga besar, buat masyarakat Manggarai, NTT, dan buat panggung musik Indonesia. Sekian dan sampai jumpa.